Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita kuliah lagi mata kuliah dasar-dasar AMDAL, pertemuan yang ke-9 tentang identifikasi dampak potensial dalam AMDAL. Nah, di sini saya juga mohon maaf, slide-nya nggak saya tampilkan gambar biar nggak macet. Biasanya kalau ada gambar itu berat, karena gambar saya itu besar-besar. Tapi pas saya share nanti, saya bagikan terus itunya. Slide-nya ada gambarnya. Oke, lanjut yang pertama itu. Tuh ya, macet ya. Oke. Nah, di sini ada proses pelingkupan dibagi menjadi dua. Proses pelingkupan ini kan bahan yang saya ambil, tapi sebenarnya pengertian sebenarnya itu proses pengkategoriannya, yaitu ada dua, yaitu dampak penting dan pelingkupan studi dan batas waktu kajian. Jadi ada yang dia dampak pentingnya, ada juga berdasarkan batas studi waktu kajiannya mungkin semana atau akan dikaji nanti atau dikaji sekarang kan. Setelah informasi mengenai rencana kegiatan, sumber dampak, serta rona lingkungan hidup, rona ini maksudnya gambaran lingkungan hidup, penerima dampak itu biasanya masyarakatnya. Setelah gambaran dari penerima dampak itu terkumpul, pelaksana kajian yaitu si penyusun AMDAL ya. Penyusun AMDAL itu dia biasanya ada yang susun PT atau apanya lah. Nanti dia akan diperiksa oleh timnya. Pelaksana kajian siap untuk beranjak ke inti proses pelingkupan, yaitu mengidentifikasi dampak yang nantinya perlu dikaji dalam AMDAL. Nah, maksudnya di sini dampak-dampak yang akan terjadi pada masyarakat itu dianalisis dulu, ini dampaknya kayak mana nanti. Nah, setelah jelas kayak mana dampak yang akan terjadi itu, baru nanti tim dari PT itu menyusun dokumennya. Kita harus buatnya mungkin buang saluran pembuangannya ke sini, kemudian juga ini polusi udaranya kita alihkan kemana gitu. Nah, baru nanti disusun dokumennya, baru dikirim ke tim pemeriksa AMDAL. Ya, kalau lolos nanti baru ada izin pendirian PT-nya tersebut. Kemudian ada identifikasi. Bentar ya, ada pesan. Bentar ya, saya balas pesan. Ada mahasiswa tanya masuk atau enggak. Bentar ya. Kalau di Zoom nggak kelihatan, tapi kalau di WA kelihatan bunyi sih. Siapa nih? Masuk, udah ada Icut nih. Masuk, udah ada Icut. Udah ada Icut pakai link fakultas 3403 ya. 3 kalau nggak salah. Siapa sih ini? Dia. Nah, lanjut berikutnya, identifikasi dampak potensial. Itu dampak yang bakal sering terjadi lah, ataupun yang paling bahaya atau paling dekat lah. Esensinya ini maksudnya manfaat. Intinya adalah menduga semua dampak yang berpotensi terjadi jika rencana kegiatan dilakukan pada lokasi tersebut. Nah, maksudnya itu di sini mau dilihat dulu yang ini kalau dibiarkan terus nanti mungkin akan polusi, dibiarkan terus bahkan terjadi limbah. Jadi itu dulu yang akan diselesaikan atau ditangani dampaknya itu, dampak potensial. Kemudian evaluasi dampak potensial. Intinya adalah memisahkan dampak-dampak yang perlu kajian mendalam untuk membuktikan dugaan hipotesa dan dari dampak yang tidak lagi perlu dikaji. Nah, jadi tadi kan udah dianalisis dulu, ini dampak yang bakal sering, ini polusi udara, habis itu kemudian limbah nih bahaya lah, ini jadi dampak potensial. Jadi evaluasinya itu nanti dipisah lagi, apakah ini yang bisa perlu dikaji apakah bahaya atau enggaknya, ataupun langsung. Jadi kalau yang polusi udara sama yang limbah itu dia nggak usah dikaji lagi, itu bakal ada, jadi langsung aja dipisahkan. Tapi kalau dampak-dampak yang meragukan ya, misalkan yang maksudnya nggak begitu kelihatan ya, kalau debu kelihatan, oh ini polusi udara, karena debu itu bisa dilihat. Dia yang nggak begitu kelihatan pokoknya, mungkin dampak kesehatan dari bau nitrat, mungkin sebagian orang ini agak lain nih, ada bau lain. Nah, sebagian orang kan nih, apa ya dampak bau nih ya, bertanya-tanya. Makanya itu yang perlu dikaji, dipisah dia. Kalau emang udah kayak limbah tuh udah kita tangani terus, tapi kalau yang
yang bau itu sangat cuma bau amonia itu dikaji lagi. Kita perlu apa ya, mungkin pakai tim peneliti atau apa biar lihat nih kayak mana sih cara tangani ini, apakah berbahaya atau enggak, karena masih ragu, bukan bidang ahlinya mereka mungkin kan. Nah sini langkah ini menghasilkan daftar dampak penting hipotetik. Hipotetik itu adalah suatu data hak kebendaan atas benda yang tak bergerak. Nah, jadi di sini dia tuh ini, maksudnya hak kebendaan atas suatu benda tak bergerak itu dia kayak mau bangun PT ataupun apa itu kan benda nggak bergerak tapi ada hak milik ya kayak rumah lah atau apa kan. Hak hak hipotetiknya yang si bikin nyusun AMDAL tadi itu. Nah, jadi kan mana yang bahaya bisa bisa ditangani terus karena kalau udah sempat dibangun AMDAL-nya itu dia kan mahal, bukan AMDAL sih, bangun PT-nya kan mahal ataupun mahal. Kalau nanti ada komplain berbahaya, merugikan masyarakat nih limbahnya, ikan membuat tercemar ikan ataupun polusi udara. Jadi dia sebelum parah dia udah dikaji dulu, kita harus kayak gini ataupun dia harus solusinya seperti ini ataupun kita buat pembuangan limbah seperti ini. Jadi biar pas dibangun tadi nggak harus dibongkar balik. Kemudian klasifikasi dan prioritas tujuannya adalah mengelompokkan dampak-dampak yang akan dikaji agar mudah dipahami dan digunakan dalam menentukan strategi kajian. Nah, dampak-dampak tadi itu bakal dikaji sama mereka. Jadi sekali dalam dokumen AMDAL itu bukan satu-satu dipisah kayak tadi ya. Dia mungkin ada rencana pembangunan, kayak kita buat karya ilmiah juga ada rencana pembangunan, habis itu potensi dampak, bagaimana penanganannya, apa manfaatnya. Jadi dia setelah mengkaji tadi, disusunlah langkah-langkah strateginya. Langkah-langkah strateginya nanti tertuang dalam tulisan. Jadi apabila ada komplain, dokumen dokumen AMDAL tadi diambil dulu, dilihat gimana cara penyelesaiannya, seperti ini, ataupun cara yang kalau ada konflik dengan masyarakat seperti ini. Jadi udah ada dokumennya. Misalkan mereka tuh bisa memprediksi lah apapun diprediksi terus semua. Nanti bakal kejadian gini, bakal kejadian gini. Jadi sebelumnya ada kejadian tuh udah dipikirkan dulu. Cuman mereka tuh bukan mereka aja yang mikirkan, ada tim-tim AMDAL-nya juga. Kalau kita sendiri pasti ya pasti kita pikir baik-baik aja, nggak akan tercemar nih, nggak akan terkena polusi udara karena itu kita sendiri. Tapi kalau kita suruh sama orang tuh pasti ada tahu, ini ada kendalanya, nanti bakal kena dampak ini, bakal kena dampak itu. Kemudian dibuat urutan prioritas dampak. Jadi dampak yang paling bahaya atau apa diurutkan, ini yang paling bahaya, nanti ini yang biasa, ini yang bisa sedang, ini bisa ditangani, nanti ada tahapan-tahapannya. Dampak potensial adalah dampak yang berpotensi terjadi akibat adanya rencana kegiatan di lokasi yang diusulkan. Maksudnya tuh dampak potensial itu yang paling utama lah, yang paling misalkan kayak PT batubara ya mungkin apa, maksudnya PT Pak saya tuh PT pupuk ya, itu ada amoniaknya atau apa, jadi lebih terasa. Gitu juga yang kayak pengolahan ikan, apa dampaknya, apakah limbahnya atau apa. Jadi harus ditangani dengan dokumen-dokumen yang perlu dikumpulkan lah, dianalisis. Jadi kan nanti ada apa-apa bisa dikomplain. Inti dari langkah ini adalah mengidentifikasi interaksi antara komponen rencana kegiatan dengan komponen lokasi kegiatannya. Jadi maksudnya dokumen AMDAL itu dia mau identifikasi interaksi itu hubungan kegiatan, kayak hubungan timbal balik antara komponen rencana kegiatan tuh, rencana kegiatan PT itu mau ngapain. Dia mau setiap hari kayak gini, ataupun tiap bulan gini, atau berapa bulan sekali dia buang limbahnya, atau berapa lama sekali dia nanti akan ganti komponen atau bahan baku dengan komponen lingkungan. Dilihat nanti di situ mereka apa aja sih. Mereka pakai air bersih untuk bikin ada galon air, ataupun bikin tempat ibadah, ada tempat wudhunya jangan tercemar. Jadi dipertimbangkan itunya dulu. Jadi butuh analisis panjang, lihat kadar masyarakat, lihat juga tujuan PT itu ke depan. Nah, langkah ini dilakukan oleh tim pelaksana kajian dengan membayangkan suatu situasi di mana semua dampak mungkin saja terjadi atau situasi terburuk. Nah, maksudnya itu tim pelaksana tuh nih yang akan melaksanakan kegiatan tuh kayak PT itu, mereka kayak membayangkan situasi di mana semua dampak dapat terjadi. Jadi itu agak lama sih. Jadi kita misalkan kayak kita lah mau bikin, kalau kita bikin usaha agak susah. Kita contohnya bikin penelitian, misalkan saya mau penelitian cetacea lah. Nah, nanti kita bayangin dulu apa aja kendalanya. Kalau cetacea susah, itu nanti aku nggak bisa nyelam. Berarti kita jangan ambil itu. Ataupun
di sini hewan cetaceanya berbahaya atau arusnya deras, kita jangan ambil tuh. Nah, itu semacam ada kita pikirin dulu sebelum turun lapangnya kita udah ada. Kalau sini kan lebih ke pendirian eh, suatu PT ya, misalkan dia bikin tempat nugget atau tempat pengalengan ikan, apa sih resikonya ataupun sampah dari pengalengan ikan itu atau apa harus dikemanain nanti kan akan susah. Jadi dia harus dipikirkan dulu. Dan orang-orang ini harus lebih sigap ya daripada masyarakat. Jadi mereka harus duluan tahu bagaimana potensi bakal terjadi kendalanya dan cara atasinya. Jangan sampai masyarakat duluan tahu. Jadi dia harus lebih gesit ya, pasti lebih gesit karena ini rata-rata bos-bosnya ini pasti orang udah berpengalaman. Kayak kita mau lamar kerja di PT itu pasti ya pengalaman sini 5 tahun, pengalaman apa. Jadi kan orang-orang yang udah tahu lah. Jadi tapi biarpun mereka udah tahu perlu juga dibuat amdalnya karena siapa tahu mereka silap ataupun ada yang terlewatkan lah gitu. Misalkan hasil dari tahapan ini adalah sebuah daftar panjang semua dampak yang mungkin terjadi ya. Semacam nanti dapat list kegiatannya dan peta kasar yang menunjukkan letak komponen di lingkungan yang mungkin terkena dampak. Nah, peta kasar nih maksudnya nih kayak gambaran apa ya? Gambaran ya. Misalkan kalau ini ide ada apa tuh? Peta PT-nya, di sini peta lingkungannya, misalkan oh ini perairannya rentan tercemar, oh sini daerah sini rentan polusi, oh ini di jalan raya, ini ada masjid rentan tercemar perairan, nanti diwarnai mana yang apa tuh yang berbahaya kali lebih pekat warnanya, atau yang nggak berbahaya mungkin nggak begitu terang, kayak saya bilang tadi yang dampak yang gas apa ya bau semacam amonia itu kan nggak begitu nampak bahayanya, mungkin nggak begitu komplain lah, itu mungkin yang dikit. Tapi kalau limbah air biasanya dia lebih cepat dikomplain bahwasanya ini bahaya atau apa. Nah jadi di situ ada setelah list baru dibuat peta sederhana kayak peta penelitian, tapi mereka lebih ke peta lingkungan sih. Pada tahap ini semua dampak dituliskan, sedangkan evaluasi atau pemilahan berdampak berdasarkan sifat dilakukan pada langkah selanjutnya. Nah sini cuma tulis dampak aja. Oh ini sepertinya bakal kena limbah, ataupun sini kena polusi udara, ataupun di sini kena pencemaran air. Tapi evaluasinya di halaman berikutnya atau di dokumen berikutnya. Tim pelaksana kajian menggunakan semua informasi yang telah terkumpul serta mendayagunakan pengalaman dan keahliannya di bidang masing-masing. Nah, di sini maksudnya jadi di situ tuh di PT itu merumuskan amdalnya itu mereka kan dapat pengalaman. Habis itu juga sudah beberapa ada bidang-bidang tertentu. Misalkan ada si A bisa kualitas air, mungkin si B bisa ahli polusi udara, satu lagi juga ahli tanahnya. Jadi mereka tuh berdiskusi bersama lah yang keahliannya sama bidang untuk mengidentifikasi oh ini potensi bahayanya apa-apa aja. Kemudian seringkali tim pelaksana kajian melakukan diskusi bersama untuk urun rembung atau brainstorming. Brainstorming itu ini semacam apa ya? Kayak kalau kita ikut apa ya? Ikut lomba atau organisasi itu ada semacam gimana kita bilang? Kayak berpikir yang di luar nalar. Oh ini nanti kejadiannya seperti apa? Kita membuka di apa ya? Kayak out of the box ataupun yang apa sih ya? Di luar kebiasaan lah, berpikir di luar kebiasaan supaya kita mengetahui bagaimana dampak-dampak yang bakal terjadi itu. Kemudian biasanya ini dilakukan setelah masing-masing anggota tim melakukan kajian pustaka yang mempelajari data terkumpul dengan seksama. Nah, jadi setiap timnya itu dia udah analisis masing-masing. Mungkin yang bagian tanahnya periksa tanahnya, yang bagian air periksa airnya, yang bagian udara periksa kualitas udaranya. Kemudian yang konflik dengan masyarakat sekitar juga udah turun lapangnya. Jadi setelah turun lapang tuh barulah mereka kumpul brainstorming itu memecahkan masalah atau berpikir kayak mana lah caranya. Disitulah dia baru mulai menyusun dokumen itu. Nah, beberapa alat bantu yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi dampak potensial diantaranya adalah lain. Nah, mereka pakai alat bantu yaitu daftar uji atau checklist. Checklist itu semacam kayak kuesioner lah. Nanti jadi bisa kalau kuesioner itu yang sosial ekonomi, tapi kalau yang penelitian itu semacam ada untuk turun lapang ada checklistnya. Oh, apakah ini kualitas air apakah tercemar, contoh tercemar, ataupun kualitas ikannya masih banyak atau enggak, masih banyak. Semacam ada buktinya lah. Jadi dia nggak semata-mata cuman menduga-duga, dia ada bukti turun lapangnya. Makanya perlu checklist dokumen dilampirkan. Matrix tuh semacam yang saya bilang tadi.
Kalau tercemar indikatornya 3, kalau tercemar indikatornya 2. Jadi ada macam acuannya. Kemudian bagan alir tuh tahapan. Misalkan tercemar kita harus kayak mana. Kalau belum tercemar pengelolaannya seperti apa. Jadi ada semacam kayak apa ya? Kalau di Microsoft Word shape ya. Jadi kita ada kalau tercemar kita langkah seperti apa. Kalau masih bagus seperti apa. Nah, kemudian ada kombinasi matriks dengan bagan alir. Nah, nanti kan dari matriks itu kelihatan, bahwasanya ini tercemar ataupun ini sudah tidak baik lagi. Nanti ada dicocokkan, diarahkan dengan bagan alir yang kita buat. Kalau tercemar, skenarionya adalah seperti ini. Misalkan ada penggantian air atau pembuangan limbah itu lebih sering ataupun dibuang di tempat yang laut dalam ataupun sudah diekstrak dulu biar limbahnya itu nggak terlalu berbahaya. Jadi mungkin kalau awalnya mereka rencana ekstrak limbah pakai zat penetralnya itu sekitar 2 bulan sekali, jadi dibuat sebulan sekali biar nggak terlalu berbahaya lah. Matriks digunakan untuk menunjukkan interaksi antara komponen kegiatan dengan komponen lingkungan hidup dan kegiatan. Maksudnya tadi matriknya itu disesuaikan dengan kegiatan mereka sama kondisi di lokasi kegiatannya itu. Kemudian identifikasi interaksi tersebut diikuti dengan penyusunan bagan alir menunjukkan urutan sekuensi kejadian dampak. Nah, jadi urutan dampak itu dia diurutkan, dampak yang bahaya dan tidak bahaya itu diurutkan. Jadi semacam ada banyak nanti, ada kayak bagan-bagan lah, kayak struktur organisasi tuh. Jadi dianalisis ini yang bahaya, ini yang nggak bahaya. Jadi udah ada beberapa skenario kan. Dengan bagian alir ini diperoleh gambaran tentang dampak mana yang terjadi lebih dahulu. Yaitu ini sudah pernah ya dilihat nanti mana yang dampaknya paling fatal lah. Ya, ini yang berbahaya, kemudian ini yang tidak berbahaya. Tapi dikatakan seperti primer, sekunder, tersier, semacam urutan lah. Urutan ini akan menjadi bermanfaat pada saat mengidentifikasi dampak yang akan dikelola dan pendekatan pengolahannya. Jadi kalau udah tentuin mana yang bahaya, mana yang tidak begitu bahaya, jadi udah tahu kita mana dulu sih yang diutamain. Oh, kita utamain yang ini. Jadi bahan-bahan yang perlu dibeli ini ataupun alat-alat untuk menetralisir limbah ataupun menetralisir polusi udara ini. Jadi mereka udah tahu bagian mana yang kita kelola dulu. Kemudian bagian mana yang harus cepat tangani, karena kalau salah penanganan nanti masyarakat menolak atau apa, jadi kelangsungan usaha itu atau PT itu juga bakal susah kan. Makanya harus diprioritaskannya sampai mereka salah menangani hal yang mudah, hal yang berat nggak diberesin. Ini matrik dapat dikembangkan dari informasi yang diperoleh dari zona lingkungan hidup dan rencana kegiatan. Nah, di situ nanti kan mereka kalau udah beres itu, udah buat matrik, udah semua itu belum tentu betul atau bagus juga. Mereka nanti semacam ada lokal karya atau sosialisasi. Nah, di situ masyarakat komplain atau apa, atau dari dinas atau dari stakeholder lainnya dia ngasih tambahan, tambahkan itu, baru disusun ulang. Kemudian matrik disusun dengan menempatkan komponen kegiatan sumber dampak dan komponen lingkungan penerima dampak. Nah, di sini nanti buat tabelnya saya jelaskan di bagian bawah, dia ada. Untuk mengisi ruang sel ini juga jelaskan di bawah nanti biar jelas. Ada gambarnya. Jika diperkirakan terjadi interaksi antara komponen kegiatan dengan komponen lingkungan, sel diisi dengan suatu tanda. Jika tidak ada interaksi, sel dibiarkan kosong. Maksudnya sel ini bukan sel makhluk hidup, sel kolom Excel. Jadi kan dia ada kolomnya kan. Misalkan kualitas air, kalau berbahaya dikasih tandai, tapi kalau nggak berbahaya nggak usah ditandai, tapi kalau ragu-ragu ditandai. Maksudnya gitu, kayak contreng lah. Ini kan masih bahasa zaman ya. Dokumen AMDAL itu dia agak jarang diperbaharui, pasti masih pakai aturan zaman, karena kalau kita pakai aturan baru dipikirnya berubah-berubah terus peraturan AMDAL ini sesuai keinginan siapa yang buat, tapi dia tulisannya masih tulisan lama, beberapa hal yang baru itu diperbaharui, makanya ini masih banyak tulisannya sel kayak tadi Rona, habis itu juga bahasa-bahasa yang agak susah dimengerti karena dia dokumen baku ya agak susah kita bacanya kan. Nah, sini intinya tuh dia masih dalam tabel Excel tuh, tanda aja kalau yang berat dikasih tanda, kalau yang nggak ada manfaat dikasih kosong, kalaupun yang ragu-ragu dicontreng aja. Sel yang diberi tanda berarti ada potensi terjadi dampak. Nah, ini ya udah ada. Kemudian yang dampak tuh lihat lagi mana yang potensial, mana yang biasa. Nah, dalam gizi matrik, para anggota tim pelaksana kajian dapat mengadakan diskusi. Nah, di situ pas mereka nyusun metrik ini, apakah ini bahaya ataupun ini nggak bahaya, mereka sambil diskusi juga, apa betul sih ini bahaya, ataupun apakah betul ini yang nggak bahaya, ataupun
ini seperti apa. Jadi ada diskusi. Kadang kan waktu kita ambil keputusan, udah ambil oh datanya ada nih, pencemarannya, airnya tercemar gini. So orang bilang, oh bahaya nih, nggak bisa nih, nggak usah diterapkan. Cuman dia ada pas diskusi bilang, itu emang bahaya. Tapi kalau kita bisa netralisir dengan zat apa, bukan zat sih, dengan misalkan banyak zat apa di perairan itu. Tapi kalau kita tambahkan zat lain atau diekstrak dulu atau tambahkan apa ya, nanti jadi nggak berbahaya lagi, ada cara netralisirnya. Nah itu butuh kayak gitu, biasanya butuh diskusi. Nah, makanya disuruh diskusi dulu. Nah langkah berikutnya adalah mengambil sel-sel dari matrik yang telah diberikan tanda lalu merancang sebuah bagan alir. Maksudnya tuh yang ditandai tadi sel-sel yang di Excel tadi, kolom-kolom di Excel tadi ditandai mana yang perlu diprioritaskan, disusunlah bagan alir. Oh ini dulu, yang itu dulu kan. Jadi yang jadi acuan utama. Setiap dampak yang ditimbulkan oleh masing-masing sumber dampak digambarkan sebagai suatu bagan, begitu pula dampak turunannya. Nah, jadi inti dia ada dampak. Pertama ada yang keseluruhan ya, dampak besarnya gini. Nanti di bawahnya dibuat lagi dampak yang sederhananya gini. Jadi dalam dokumen AMDAL tuh kalau kalian pernah lihat tuh tebal kali dia. Saya pikir isinya apa? Karena kan isinya tuh ya potensi kegiatannya, kayak mana penyelesaiannya, dan bahasanya tuh bahasa baku, bukan bahasa koran. Jadi ya tebal kali ya dokumen AMDAL tuh. Nah, bagan alir pada dasarnya memperlihatkan semua hubungan sebab akibat dampak potensial pada tingkat ganda. Nah, di situ nanti bisa lihat dampak-dampaknya berdasarkan bagan alir. Nah, sini ada dampak primer, yaitu interaksi antara sumber dampak komponen dengan penerima dampak primer. Maksudnya ini sumber dampak ini misalkan yang kayak di PT-nya, tempat pembuangan limbah, kita lihat hubungannya dengan masyarakat di situ. Masyarakat itu nggak masyarakat semua, pasti yang berhubungan dengan limbah air si nelayan. Habis itu nanti dampak sekundernya apa? Nah, misalkan si hubungan limbah tadi dilihat hubungannya dengan si petani mungkin. Karena kalau nelayan sama petani kan hubungannya lebih dekat ke nelayan kan. Petani nggak begitu bahaya. Gitu juga yang misalkan kualitas tanah tadi. Kualitas tanah kalau untuk petani dia jadi dampak primer bahaya, tapi kalau bagi nelayan tanahnya itu bukan dampak primer, nggak bahaya, jadi dipetakan. Jadi nanti kalau sama petani gini penanganannya kalau bagian tanah, kalau yang bagian air sama petani nggak usah terlalu diginikan karena mereka nggak begitu butuh. Gitu juga yang dampak sekunder, misalkan ini mencemari tanah, kalau untuk petani seperti ini treatmentnya kita mungkin ada bantuan apa gitu ya, ada obat netralisir hama apa tuh, kualitas tanah yang menurun. Tapi kalau untuk di perikanan nggak perlu yang diberikan bantuan untuk netralisir tanah atau pemberian pupuk biar terhindar dari pencemaran tuh. Gitu juga dampak tersier. Dampak tersier ini biasanya ke masyarakat umum, misalnya kayak orang kantor ataupun dia orang usaha dagang atau apa, dia nggak kena kali dampak air itu ataupun dampak tanah, dia paling kena dampak yang udara. Jadi makanya dampak tersier. Tapi biarpun dampak tersier itu dampak juga perlu diberikan analisis juga. Oh bagaimana nih mereka keterus-terusan nih kena apa tuh udara yang tercemar lah. Oh solusinya apa? Oh kita sesekali ada pengecekan paru-paru atau pengecekan apa di puskesmas secara gratis atau apa kan. Jadi ada analisisnya begitu. Bagaimana juga kita buang gas amonia nih. Oh kita buangnya malam aja, mungkin waktu mereka nggak beristirahat tapi mereka lagi tidur, ataupun ada campur zat apa biar amonia itu nggak berbahaya. Nah ini tabel dampak tadi. Nah misalkan ada faktor kimia. Nah sel-selnya tuh yang ini, yang samping-sampingnya. Oh ini waktu saat prakonstruksi ini pada saat pembuatan awal nggak bahaya, tapi pada konstruksi nggak, mungkin udah berbahaya, kualitas udara menurun. Pada saat operasional mungkin udah menurun lagi. Nah ini ada bobotnya. Berapa sih tingkat berbahayanya mungkin tuh itunya kan. Nah ini banyak dia, ada faktor kimia, fisika kimia bareng ya, biologi, kemudian sosekbud ini tentang ini masyarakatnya atau apa. Cuman nih saya ambil contoh yang umum ya, bukan yang keseluruhan. Ini dampak potensial tuh, ini ada iklim, kualitas udara, kebisingan. Kebisingan ya itu kayak tersier sih, karena kan nggak pengaruh kali kalau bagi nelayan, bagi petani. Itu berpengaruh bagi apa ya? Tempat apa ya? Misalnya kalau ya kayak di kampus lah, kampus nggak boleh bising. Misalkan ada PT di kampus nggak boleh bising, ataupun tempat sekolah ataupun penitipan anak nggak boleh bising. Pokoknya ada tempat-tempat tertentu nggak boleh bising. Kualitas air, arus, erosi, jelas abrasi, bentang alam, fisiologi pulau,
Nah, itu termasuk ya vegetasi pantai satwa liar. Oh, satwa liar ini juga, misalkan ada di situ ada gajah misalnya. Kalau kita kengon tuh mau bangun pabrik apa, nanti akan mengganggu hewan itu, habitatnya itu nggak boleh juga. Jadi harus dipikirkan sampai segitunya. Jenis kelimpihan biota, ini kesempatan kerja atau berusaha, perekonomian lokal. Oh, memperhatikan aspek masyarakat tentang prospek kerja masyarakat dan perekonomiannya. Ini dampak pentingnya tuh ini, kemudian klasifikasi, ini analisis yang semua dampak ya. Kemudian nanti ada yang prioritasnya. Pertama tuh produktivitas dan keanekaragaman hayati yang utama. Masyarakat maunya kayak gitu mungkin. Atau dinas maunya kayak gitu. Kemudian perubahan sosial yang penting. Perekonomian daerah kayak mana. Jadi udah di list yang masalah-masalahnya, di list lah masalah-masalah yang menjadi prioritas utamanya. Oke, ada mau ditanyain nggak untuk pertemuan yang ke-9 nih? Nanti kita masuk pertemuan yang ke-10 bentar, cuman dikit aja sih, karena takut nggak terkejar, karena kan ini kan harusnya udah 2 kali ya, tapi ini karena kemarin saya nggak masuk, ini baru sekali, baru habis yang punya kemarin. Yang punya hari ini kita jelasin dikit, karena kan Rabu depan rupanya libur. Rabu depan masuk atau mau libur kalian? Kalau jawab sekarang boleh, nanti juga boleh kabari aja nanti kayak mana. Kalau masuk nanti saya masuk, kalau mau libur ya nanti slide-nya kita sisipkan kayak gini. Misalkan nanti ada waktu kita bahas slide berikutnya. Nanti kabari aja di WA atau apa kan. Ada yang mau tanyain nggak nih? Kalau nggak ada kita lanjut slide yang berikutnya. Kalau ada tanyain ya silahkan. Pak, untuk masuk MPD Dasar Amdal kita masuknya jam 1.30 atau Ya, jam 1? jam 1.30 aja. Takutnya itu ambil yang udah-udah ya. Kalau yang offline tuh minta izin sholat. Udah saya datang ke situ minta izin sholat. Nah, habis itu udah saya belum sholat, mereka sholat duluan. Mending ya udah sholat aja bareng-bareng. Nah, kita tuh makan aja dulu. Kan jam 1 baru selesai kuliah yang jam 11.20 kan. Cuma saya nggak tahu kalian ada 11.20 kuliah apa enggak. Jadi misalnya orang tuh belum makan. Ya biarlah makan dulu mungkin. Cuma nggak ada grupnya, makanya saya ngabari ke si Ahmad deh cuman. Tapi biasanya kan Pak, kami masuknya jam 1.30. Oh iya, sama tadi 1.30 pas saya masuk itu kan baru sebentar saya masuk udah masuk si Cut. Sekitar berapa lama nggak lama lah. Karena saya udah bilang ke si Ahmad. Mungkin ada kabar dari Mas Ahmad nggak? Enggak. Oh, saya bilang Ada, titip. Pak. Ada ya gitulah. Pokok gitu. Kalau berarti minggu depan masuk aja 1.30 biar apa namanya makan mas sholat aja dulu. Nah, nanti baru lanjut lagi. Ada yang tanyain nggak? Biar apa lagi? Hah? Kalau listnya belum ada Pak. Oh nggak ada. Iya emang susah materinya materi baku. Pas saya ambil dari bahannya, wah kata-kata semua. Kayak list-list. Kalau yang kuliah pagi itu dia ada ekologinya atau apanya bisa kita jelaskan dikit. Kalau ini dokumen semua, tapi tak ada jelasin juga sih. Udah dokumen ini siang-siang pula karena ya kuliahnya. Oke, kalau nggak ada yang tanyain, kita masuk yang materi berikutnya bentar ya, biar apa namanya, biar tercicil lah. Jangan nanti pertemuannya udah UAS masih kurang, tapi kita cicil sikit-sikit. Ntar ya, saya stop share. Stop share.